Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatir. Saya dari kelas 6A dengan nomor stambuk 105-841 102-922. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan saya yang berjudul implementasi algoritma KNN untuk prediksi status gizi gemuk atau ideal berdasarkan data antropometri dengan evaluasi confusion matrix. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini tuh ya yang pertama itu latar belakang. Nah, masalah gizi itu menjadi perhatian utama dalam bidang kesehatan di masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Status gizi individu baik kondisi gemuk maupun ideal sangat penting untuk dipantau secara rutin guna menghindari berbagai risiko penyakit kronis seperti obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Data antropometri itu meliputi kayak berat badan, tinggi badan, lingkar perut, serta BMI. Itu parameter penting untuk mengevaluasi status gizi seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini saya memanfaatkan teknologi AI, khususnya algoritma machine learning, yaitu algoritma KNN atau K-nearest neighbor, menonjol karena kesederhanaan, interpretability tinggi, serta efisiensi dalam klasifikasi data. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan algoritma KNN secara mendalam dalam memprediksi status gizi seseorang dan mengevaluasi performanya dengan confusion matrix yang dikenal efektif dalam mengevaluasi model klasifikasi. Jadi KNN itu adalah sebuah algoritma supervised learning, khususnya metode klasifikasi. Nah, selanjutnya dataset yang saya gunakan pada penelitian itu mencakup data antropometri individu dengan beberapa parameter atau beberapa fitur. Nah, salah satunya adalah berat badan, ada juga tinggi badan, lingkar perut, lingkar panggul, dan persentase lemak. Nah, dataset ini itu saya labeli secara manual berdasarkan kriteria kesehatan menjadi dua kelas, yaitu yang pertama gemuk di bernilai 1, yang kedua ada ideal atau bernilai 0. Nah, apa sih KNN itu? KNN itu merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja berdasarkan prinsip mayoritas dari tetangga terdekat data yang ingin diklasifikasikan. Langkah-langkah implementasi algoritma KNN itu yang pertama menentukan nilai K yang optimal. Nah, yang kedua menghitung jarak antara data yang diuji dengan seluruh data latih menggunakan metode jarak seperti Euclidean distance. Nah, yang ketiga menentukan K tetangga terdekat berdasarkan hasil perhitungan jarak. Nah, yang keempat mengklasifikasikan data berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan tahap pengujian atau bisa dibilang pre-processing. Nah, yang pertama kita membagi dataset menjadi training sama testing. Nah, di sini kita membagi 80% data training dan 20% dengan data testing. Terus metode evaluasinya kita menggunakan confusion matrix yang digunakan untuk memberikan gambaran rinci kinerja klasifikasi dengan 4 komponen dasar, yaitu ada true positif, kasus yang diprediksi gemuk dan benar-benar gemuk. Yang kedua ada true negatif, kasus yang diprediksi ideal dan benar-benar ideal. Yang ketiga ada kasus yang diprediksi gemuk namun sebenarnya ideal, yaitu false positif. Lalu yang keempat ada false negatif, yaitu kasus yang diprediksi ideal namun sebenarnya gemuk. Nah, selanjutnya pada program. Nah, pada baris yang pertama ini tuh kita mengimport Panda karena kita akan melakukan sebuah operasi matematika. Kemudian ada scalar, lalu ada Seaborn untuk visualisasi, serta ada Matplotlib. Kemudian selanjutnya kita membaca
file CSV, yaitu dataset kita sendiri. Nah, ini adalah cuplikan dari dataset tersebut. Selanjutnya kita menggunakan ya ini kita mentrain atau melatih model kita, lalu melakukan pengujian. Nah, di sini kita mengimport algoritma KNN, yaitu K-Netboard Classifier. Nah, di sini kita memanggil confusion matrix, lalu ditampilkan dengan visualisasi heat map. Nah, pada hasil confusion matrix ini kita bisa melihat bahwa ada true positif, yaitu yang diprediksi gemuk dan benar-benar gemuk itu sebanyak 30, dan true negatif itu yang diprediksi ideal dan benar-benar ideal itu bernilai 22, dan ada false positif, yaitu yang diprediksi gemuk tapi sebenarnya ideal, dan false negatif, yaitu diprediksi ideal dan ternyata gemuk, bernilai 5. Nah, di sini classification reportnya itu ideal itu precisionnya 0,81 atau 81%, dan gemuk 0,91 atau 91%. Recallnya ideal 0,88, dan gemuk 0,86. F1 score itu 0,85 untuk ideal dan 0,88 untuk gemuk. Support 25 untuk ideal dan support untuk gemuk itu 35. Nah, akurasi dari model ini itu sebanyak 87%. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi yang dimana bisa menambahkan data baru atau menginput data baru, yang dimana apabila terdeteksi label 0, maka dia akan mendeteksi bahwa ideal. Terus jika tidak, maka apabila terdeteksi 1, maka terdeteksi sebagai gemuk. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ada metrik kinerja kuantitatif. Nah, pada metrik evaluasi yang dihitung dari confusion matrix itu ada akurasi yang tadi saya sebutkan. Nah, yang pertama kita bisa mengukur tingkat keakuratan keseluruhan. Nah, rumusnya itu adalah true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Nah, presisi itu mengukur proporsi prediksi positif yang benar, yang dimana terdapat true positif dibagi true positif ditambah false positif. Recall mengukur proporsi kasus positif yang berhasil terdeteksi, yang dimana true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Nah, F1 score mengukur keseimbangan antara presisi dan recall. Rumusnya adalah 2 kali precision dikali recall dibagi dengan precision ditambah recall. Nah, ini adalah confusion matrix yang telah saya sebutkan tadi. Nah, di sini adalah hitungan manualnya. Akurasi karena true positifnya itu 30 dan true negatifnya 22, maka 30 ditambah 22. Terus 30 dibagi dengan 30 tambah 22 ditambah dengan false positif dan false negatif, yaitu 3 tambah 5. Jadi 52 bagi 60 sama dengan 0,8666 atau senilai dengan 0,87 atau 87%. Nah, pada presisi kita ada di sini ada masing-masing kelas dari presisinya. Ada untuk kelas gemuk itu sebanyak 0,9090 atau 0,90%. Terus ada kelas ideal itu ada 0,8148. Nah, ada sensitivity atau recallnya untuk kelas gemuk itu 0,8571 dan ada kelas ideal 0,88. Begitupun F1 skornya untuk kelas gemuk
itu ada 0,8824 dan kelas ideal ada 0,8462. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil evaluasi saya menggunakan conversion matrix dan metrik turunan dari conversion matrix, pada algoritma KNN ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam memprediksi status gizi berdasarkan data antropometri. Nah, akurasi model ini sebesar 87%, seperti yang tadi saya sebutkan, menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan sebagian besar data secara tepat. Presisi untuk kelas gemuk adalah 91%, menunjukkan bahwa ketika model mengklasifikasikan individu sebagai gemuk, 91% prediksi tersebut benar, sehingga model sangat andal dalam menghindari kesalahan false positif pada kategori gemuk. Recall pada kelas ideal sebesar 88%, menunjukkan bahwa model berhasil dengan baik dalam mengidentifikasi individu yang memiliki status gizi ideal. Nah, ada nilai F1 score sebesar 0,88 pada kelas gemuk, menandakan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall, menunjukkan bahwa model bekerja secara efektif dalam mengenali status gizi gemuk. Oke, mungkin sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.